Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahu rabbah. Barat dan timur kepunyaan Allah, kemana saja wajah kamu menghadap, di sanalah zat Allah. Jadi ini hadap yang tiada bermasa, maksudnya senantiasa menghadap Allah. Jadi kok kita masih mengupas zat sambungan yang bab sebelumnya. Bagi orang yang mengenal kepada zatnya, memang dia itu tidak akan bisa menyaksikan sesuatu sebelum ia menyaksikan zat terlebih dulu. Maksudnya memandang sesuatu atau yang tajalinya ini mesti dia itu melihat kepada yang azal atau yang terdahulu. Jadi memang sesuai kedudukannya yang azal, yang ini yang duluan kita pandang, kita musyahadah yang terlihat dengan ilmu tentunya. Habis itu baru tajalinya. Jadi memandang sesuatu itu senantiasa kena dalam makam zikir. Ini yang zikir yang senantiasa apabila melihat sesuatu, dia ada dua yang dalam pandangan penglihatannya. Sebelum dia melihat sesuatu yang masuk kategori tajalinya, ia melihat kepada yang azali. Ini yang saya katakan kemarin, perkataan Abu Bakar radhiyallahu an, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Tidaklah aku lihat akan segala sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya melihat Allah dulu, baru melihat yang lainnya. Di sini tidak ada jalan atau apa itu yang namanya yang membikin seseorang yang sudah ma'rifat itu tidak ada jalannya lupa. Walaupun dia nantinya di dalam keadaan tidur sekalipun tetap, karena zat yang itu tadi, zat yang ahad itu meliputi bukan hanya di luar tetapi di dalam, bukan hanya di kiri, bukan hanya di kanan, di atas, di bawah ataupun di tengah, seluruhnya tiada yang lepas daripada ketuhanan. Makanya Rasulullah Mi'raj itu bertemu zat itu dikatakan tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Yang ada hanya suara gitu. Padahal bukan tidak di kiri itu bagi mereka yang mengerti bukan tidak di kiri saja. Bukan hanya satu bagian di kiri. Kalau hanya terfokus di kiri, bagaimana yang di kanan? Apakah di kanan ini sunyi daripada ketuhanan? Kalau di depan bagaimana yang di belakang? Atas bagaimana yang di bawah? Jadi yang benarnya itu di kiri iya, di kanan iya, di depan iya, di belakang iya, di atas iya, di bawah iya, di tengah pun iya. Makanya ada kata Kiai Zainuddin Imzid dulu, aku tidak kemana-mana. Ini kata zat, kata Allah, tetapi aku ada di mana-mana. Zat itu dia tidak kemana-mana, tetapi dia ada di mana-mana. Nah, di sana nanti kita, kalau kita tidak mengenal, kita kira ada sesuatu yang di situ itu sunyi dari ketuhanan, padahal
Tidak ada yang sunyi dari ketuhanan, semuanya penuh ketuhanan. Semuanya diliputi oleh zatnya. Di sana ada Tuhan kita. Di mana-mana ada. Man abdal man abdal asma dunal makna fahuwa musyrikun. Ada juga yang lebih keras lagi, fahuwa kafirun. Ada juga yang menyatakan fahuwa munafikun. Man abdal asma. Siapa yang menyembah nama dunal makna tidak mengetahui yang punya nama, fahuwa musyrikun, maka dia adalah pelaku daripada kesyirikan. Di mana syiriknya? Seseorang yang tidak atau yang pengenalannya itu tidak sampai kepada zat, maka seseorang itu masih belum betul-betul terganti, masih belum betul-betul fana, masih belum bisa mutu qabla anta mutu, antal maut qablal maut, masih ada wujud dirinya. Kalau yang kafir itu dirinya ini menjadi berhala, menjadi tandingan daripada Allah. Itu bagi yang keras. Yang keras biasanya kalau mengatakan man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun, itu siapa yang mengenal menyembah nama tiada mengenal yang punya nama, kafir. Karena musyahadahnya atau maksudnya kesaksiannya itu dusta. Dia menyatakan aku bersaksi, tetapi dia tidak melihat karena tidak mengenal. Maka Islamnya adalah Islam indallah. Maaf, Islam indanas, bukan Islam indallah. Ada yang menyatakan itu kafir indallah. Ini yang keras. Ini daripada saking penekanannya supaya mengkaji ilmu ma'rifah. Dalam konteks ini, kalau saya memandang ilmu ma'rifat ini ilmu yang teramat penting. Jangan sampai kita itu tidak ma'rifat. Karena dengan ma'rifat itu akan menjadikan seseorang itu kembali kepada Tuhannya itu dengan nikmat. Kalau tidak ma'rifat itu biasanya waktu sakaratul maut itu kalau boleh bergerak ya bisa begini-begini, teramat pedih. Tapi kalau ma'rifat, dia kembalinya itu laksana seseorang yang mau tidur. Makanya tidur itu perumpamaan mati. Tidur itu begini, hanyut, enak malah. Kalau ada yang membangunkan, ya enak-enak aku tadi tidur kok dibangunin ya. Katanya dia begitu kan. Karena enak gitu nah. Itu kembali kepada Tuhannya itu begitu, berpulang ke rahmatullah itu begitu enak mati itu sebenarnya, karena kembali kepada Tuhan. Beda dengan orang yang tidak mengenal, maka matinya akan sakit, pedih. Itu pentingnya kita mengkaji ilmu ma'rifat. Kemudian seterusnya, martabat yang kedua adalah martabat wahdah. Yang pertama ahadiyah, yang kedua wahdah. Kalau ahadiyah itu kan sesuai dengan kalimat Al-Quran, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Yang ahad ini adalah keadaan yang
bernama Allah. Jadi kalau kita mengatakan siapa Tuhan kita, itu bisa disebut dengan kata-kata zat yang ahad, yang bernama Allah. Allah ismu zat wajibul wujud. Bagi orang yang ma'rifat, dia akan mengatakan Allah ismu zat wajibul wujud atau zat yang ahad. Nah, makanya kita membaca suratul Ikhlas, kalau kita tidak mengerti tentang zat, itu sekedar perkataan, maka amal ibadah kita pun tidak akan bisa menjadi ikhlas. Ikhlas itu bukan sekedar karena Allah, tetapi ikhlas itu lillah, itu memang pekerjaan yang kita buat itu memang dari Allah sumbernya. Makanya dinamakan suratul Ikhlas, Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Ini bab ahadiyah. Kemudian yang kedua, wahdah, tentang kesatuan. Wahdah ini adalah ta'yin awal, nyata Tuhan yang pertama. Jadi kalau ahadiyah itu la ta'yin, belum menyatakan diri atau tidak nyata. Kalau wahdah, ta'yin awal, nyata yang pertama. Maksudnya tajalli Allah yang pertama. Itu gambaran rasam. Rasamnya itu adalah titik, satu titik. Laksana titik tinta di kertas putih. Kalau ahadiyah itu kertas putih kosong. Kalau wahdah itu titik. Jadi wahdah itu kedudukannya ta'yin yang pertama. Di sini menjadi perdebatan daripada ulama-ulama ilmu kebatinan. Basah ini, harinya hujan. Ada yang menyatakan bahwasanya wahdah itu adalah nurjat. Ada juga yang menyatakan itu adalah Nur Muhammad. Dan ada lagi yang menyatakan itu hakikat Muhammadiyah. Kita ikut yang mana? Sebenarnya ini panjang pengkupasan ini. Kalau dikupas satu per satu, kita ambil yang kebanyakan aja dulu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Karena sesudah zat itu Nur Muhammad. Disinilah yang awal mula dirinya itu menamai dirinya. Disinilah dia menamai dirinya dengan Allah dan Muhammad. Pada ketika di alam azali itu belum bernama, pada ketika dia tajalli yang pertama, titik, itu dinamainya, dia menamai dirinya dengan nama Allah dan Muhammad. Di sini yang baru bernama Allah dan Muhammad. Titik ini menjadi makna atau menjadi asal atau menjadi hakikat daripada seluruh alam. Disinilah permulaan awal-awal penciptaan semesta sekalian alam. Dari titik ini menjadi, kalau titik nur itu, titik itu bikana makana biyakunu mayakunu, biyakun mayakun, tetes menetes jadi menjadi, jadi kayu, jadi batu, jadi tanah, jadi api, jadi air, jadi semesta sekalian alam. Semesta sekalian alam daripada nur Nabi kita, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa qablal asya nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dahulunya menjadikan, yang terdahulu dijadikan daripada segala sesuatu itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu kalau untuk alam. Tapi kalau untuk khusus diri kita, kita itu dahulunya dari titik juga, atau proses kejadian jasad kita itu dari titik juga, yaitu titik air mani, min nutfatin amsyad, dari air yang bercampur. Itu proses asal kejadian untuk zahir kita. Begitu juga dengan Al-Quran yang 6.666 ayat. Ada sebagian riwayat menyatakan 6.666 ayat. Ada pendapat dari ulamanya, ada yang lain beda-beda. Saya ambil yang 6.666 ayat, lebih mudah diingat. Al-Quran itu maknanya Fatihah, terhimpun di Fatihah. Fatihah maknanya terhimpun di Bismillah. Bismillah di huruf ba, ba di titik ba, bikana makana biakun mayakun, tetes menetes jadi menjadi. Lalu titik itu biasanya kalau orang merumus titik ba itu dilelehkan menjadi alif. Dari alif itu bisa dibentuk macam-macam, bisa jadi ba, ta, sampai ya. Jadi 28 huruf hijaiyah itu adalah alif. Yang alif itu asalnya daripada titik, atau langsung 28 huruf hijaiyah itu adalah titik yang bersambung. Titik-titik yang bersambung. Sebenarnya kalau orang yang mengerti tentang zat yang ahad, kupasan titik itu bukan langsung dilelehkan, tetapi terlebih dulu titik itu dirumus. Dari mana datangnya titik, kemana kembalinya titik, itu dulu. Dari mana itu titik, kemana itu titik. Itu sama dengan innalillah, itu sama dengan dari mana diri kita, kemana kita kembalinya. Kalau untuk mengetahui dari mananya, itu bisa kita lihat kemana dia akan kembali, karena keduanya itu sejalan. Jadi saya contohkan, saya letakkan air setetes di telapak tangan. Kemudian untuk mengetahui dia ini dari mana, kita lihat dia ini akan kemana. Kita usap, kita sapu, menjadi seembun kukus, lenyap. Nah, ini kemana lenyapnya? Bagi mereka yang mengenal kepada zat, mereka tahu ini kemana kembalinya. Mereka mengetahui. Kalau perumpamaan zat Tuhan itu adalah air, maka Nur Muhammad ini adalah es batu. Kalau es batu ini fana, dia akan kembali kepada wujud air. Ini yang menjadi dalil akli, suatu keniscayaan bahwasanya seseorang yang mengenal kepada zat itu matinya akan lenyap. Min adamin ila wujudin, min wujudin ila adamin. Asalnya tiada kembali kepada asalnya tiada kepada ada, dari ada kembali kepada tiada. Tapi di sini tiada ini maksudnya yang kosong itu. Kosong namun berisi. Buktinya dia bisa mengada. Sama saja zat Tuhan yang kosong itu bukan kosong, tetapi ada. Kenapa jadi ada? Ini dalilnya, buktinya ada alam. Berarti dari yang tiada, kita katakan tiada itu berarti di sana ada, namun gaib atau tersembunyi, adalah perbendaharaan gaib yang tersembunyi. Ada ulama
di daerah kami di Kalimantan, nama beliau Haji Zainal Ilmi atau disebut juga Haji Anang Ilmi. Beliau mengatakan seseorang yang mencari Tuhannya itu perumpamaan laksana ikan mencari air. Jadi di dalam pengkajian ma'rifat ini tidak sama dengan hakikat. Kalau hakikat itu laksana ikan mencari ikan. Tetapi kalau ma'rifat yang tahqiq itu laksana ikan mencari air. Padahal ikan sudah diliputi oleh air. Padahal yang membuat ikan hidup itu air. Jika tidak ada air, maka ikan itu tidak bisa hidup. Ini perumpamaan atau permisalan yang supaya untuk mendekatkan paham bahwasanya zat itu meliputi. Makanya saya katakan menyambung yang kemarin itu, yang keluar masuk ini bukan keluar masuk. Bagi paham yang ma'rifat ini bukan keluar masuk. Tentunya paham ma'rifat zat bukan keluar masuk, namun dia hanya sebuah pergerakan di dalam hal untuk menyatakan bahwa kita ini ada sejatinya diri kita. Perumpamaannya laksana ikan di akuarium, supaya ikan itu terlihat ikan yang besar, biasanya arwana, ikan arwana. Ikan itu bernapas dengan insang. Kita lihat di insang itu yang keluar masuk itu apa? Itu adalah air. Namun air itu tidaklah ia keluar masuk, hanya ada pergerakan. Karena sisi sekelilingnya itu hanya air. Keluar masuk kan keluar daripada akuarium. Jadi itu hanya pergerakan, berarti air itu hidup. Itu yang dinamakan zat hayun. Kalau ini zat hayat, diri yang hidup. Kalau yang air itu zat yang hayun. Sebenarnya roh dengan zat itu laksana sifat dengan zat zat dengan roh kita itu, sebenarnya roh kita itu sifat pergerakan. Kita kembali kepada wahdah. Wahdah ini adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah menjadi semesta sekalian alam, atau bahasa lainnya ini adalah bahan baku di dalam hal untuk menjaga kesucian zatnya. Jadi tidak langsung kepada zatnya nisbah, supaya menempati kedudukan adab. Kalau alam ini dari Nur Muhammad, semua ini dari Nur Muhammad, itu pada hakikatnya Nur Muhammad, dan semua ini sebenarnya bukan dari lagi, tetapi semua ini adalah Nur Muhammad. Maka seumpama kotoran itu tidak layak kita katakan ini dari Allah. Jadi ini untuk menjaga kesucian zatnya. Jadi kalau dinisbahkan kepada Nur Muhammad itu sah-sah saja. Itu lebih elok. Namun yang menjadi perhatiannya, seseorang yang mengenal kepada zat bahwa dan bertajalli kepada Nur Muhammad, berarti Nur Muhammad ini adalah kezahiran akan wujudnya atau bagi wujudnya. Siapa yang memandang kepada Nur Muhammad, maka semisal ia memandang kepada Tuhannya. Siapa yang memisrakan dirinya kepada Nur Muhammad, maka semisal ia memisrakan dirinya kepada Tuhannya. Jadi yang menjadi Tuhan daripada alam ini adalah Nur Muhammad. Itu boleh.
berpendapat demikian asal Nur Muhammad ini adalah tajalli daripadanya, tidak lain juga. Karena memang jikalau tiada Nur Muhammad, maka kita tidak ada. Jadi yang membuat kita ada ini adalah Nur Muhammad, dan pada hakikatnya kita ini bukan dari Nur Muhammad lagi, tetapi kita ini adalah Nur Muhammad. Jadi dari itu jalan, tetapi kita ini Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad ini adalah kenyataan Tuhannya. Nah, ini jalan wahdah. Dari sini biasanya ini pemahaman ulama tasawuf tentang Nur Muhammad. Nanti kita kupas yang lebih detailnya, tetapi bagian bab tasawuf kita ini belum, kita masih bab ma'rifat, masih jauh lagi, nanti kita kupas secara detail tentang Nur Muhammad. Di sana itu nanti keterkaitannya kepada Rasulullah. Jadi kita kembali kepada wahdah. Wahdah adalah nyata Tuhan yang pertama. Siapa saja yang menyatakan dirinya itu Nur Muhammad, itu sebenarnya dia menyatakan ketuhanannya, tetapi lewat Nur Muhammad. Jadi karena apa? Karena Nur Muhammad ini yang pertama dijadikan atau yang terdahulu. Di sini tentang Nur Muhammad ulama ada berbeda-beda pendapat. Ada yang menyatakan kadim, ada yang menyatakan muhaddas. Kalau yang kadim itu mengambil dalil innallaha khalaqa. Khalaqa itu ciptaan, itu memang dalil umum. Kalau ciptaan ya memang muhaddas. Tetapi kalau dalil hakikat itu Nur Muhammad itu adalah sifat tiada lain daripada zat. Kan yang pertama ada itu zat, yang kedua itu Nur Muhammad, yang awal itu zat, sesudah zat itu Nur Muhammad, berarti Nur Muhammad menempati sifat. Nah, ini beda lagi kupasannya dari yang saya katakan sebelumnya, itu roh menempati sifat, tetapi ini Nur Muhammad menempati sifat, karena sesudah zat itu Nur Muhammad, sesudah zat itu sifat, urutannya zat, sifat, asma, af'al. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini kadim, ada yang menyatakan muhaddas. Kadim itu yang terdahulu. Kalau kita sandingkan dengan alam, ya memang Nur Muhammad itu yang terdahulu, tetapi kalau disandingkan kepada zat itu bukan kadim. Tetapi kalau dipahami dari tajalinya, maka menyeluruh secara mujmal maksudnya itu menyeluruh, itu memang pada hakikatnya Nur Muhammad itu kadim, karena itu dia kenyataan seluruhnya daripada zat. Karena zat Tuhan ini kadim, maka Nur Muhammad pun kadim. Itu namanya kadim beridapah, bersandar kepada zat, ditinjau, karena Nur Muhammad itu pada hakikatnya zat. Kalau dikatakan muhaddas ini maksudnya baru. Hadas atau yang baru, maksudnya baru itu sesuatu yang ada permulaannya. Memang Nur Muhammad ada cerita permulaannya secara syariatnya. Tetapi muhaddas di situ bagi ahli tasawuf bukan bermakna hancur. Nur Muhammad itu tidaklah ia bermakna hancur. Maknanya adalah sifat kezahiran. Kalau sifat kezahiran konteksnya ini terkait dengan Tuhannya, maka tidak hancur. Kan memang ada Nur Muhammad itu yang tidak hancur. Seperti syuhada, Nur Muhammad itu kan kepada seluruh yang ada mewujud, termasuk jasad kita ini Nur Muhammad. Jadi syuhada itu tidak hancur, atau orang-orang hakikat tidak hancur. Bahkan walaupun tidak mengerti ilmu agama,
di diri kita, jasad kita ini ada yang tidak hancur, yaitu tulang ekor atau sulbi. Itu abadi, itu manusia dihidupkan dari sana, nantinya ditumbuhkan lagi secara proses syariat atau sunatullah. Jadi Nur Muhammad ini sebenarnya laksana pedang bermata dua. Yang mata ke atas dia kadim, mata ke bawah dia muhaddas, hadas. Yang kadim ya Nur Muhammad juga, yang muhaddas Nur Muhammad juga. Jadi tidak masalah kita tidak ikut-ikutan berdebat. Kalau saya dikatakan orang Nur Muhammad itu apa? Seandainya orang bertanya, maka akan saya katakan bahwasanya Nur Muhammad itu hak. Saya tidak akan menanggapi yang kadim dan muhaddas karena memang masing-masing keduanya itu memiliki dalil. Ada dalil keduanya karena memang begitu. Nah, waktunya sudah 30. Nanti kita sambung tentang seterusnya hadiah wadah wahidiyah. Salah hilap mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.